suatu motor matic. Salah satu motor yang meramaikan motor bertransmisi CVT di awal tahun 2000-an. Motor yang kecil dan disukai oleh para ibu-ibu dan teteh-teteh. Ini adalah Yamaha Mio tertua. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Video ini merupakan used bike review untuk mengimbangi used car review yang biasanya tayang pada hari Minggu malam. Apabila Anda suka motor, Anda bisa isi kolom komentar di bawah. Apabila Anda ada request motor bekas apa yang kami review berikutnya, silahkan komentar di bawah. Dan video kali ini kami akan mereview Yamaha Mio generasi yang paling tua. Sedikit sejarah mengenai Yamaha Mio. Diperkenalkan pertama kali tahun 2003 di Indonesia. Sebetulnya Yamaha Mio itu bukan merupakan skuter otomatis pertama di Indonesia, melainkan Yamaha Nuvo yang sudah duluan hadir di tahun 2002. Ya, itu pun bukan skuter, melainkan matic yang berangka atau underbone atau motor bebek. Yamaha Mio pertama yang ada di Indonesia mempunyai kode 5TL seperti yang Anda lihat di video review kali ini. Desainnya itu simple dan ringan. Tidak heran kalau ini disukai ibu-ibu untuk antar anak ke sekolah atau belanja sayur di toko kesayangannya. Kelebihannya lagi adalah motor ini bertransmisi otomatis yang tinggal gas rem saja, membuat motor ini semakin laku di zamannya. Di tahun 2006, Yamaha Mio mempunyai varian Mio Sporty yang tidak ada perubahan bodinya, hanya penambahan velg racing yang sebelumnya velg jari-jari dan juga stiker stripping yang lebih fresh. Namun karena Mio identik dengan motor wanita, di tahun yang sama Mio mengeluarkan versi lakinya yang namanya Mio Soul, yaitu Mio yang berbeda sedikit desainnya. Lampu depannya ditaruh di bagian tameng depan dan juga buntutnya lebih maco dan besar. Mio Sporty juga mengalami facelift lagi di tahun 2008 dan orang-orang menjulukinya dengan Mio Smile atau kodenya 28D karena lampu kotanya ditaruh di tengah, menyerupai orang yang sedang tersenyum. 28D kayak ukuran sesuatu. Setelah perkembangan zaman, akhirnya Yamaha Mio mempunyai varian-varian atau keturunan yang banyak seperti Yamaha Sion, Mio Soul GT, dan yang terakhir adalah Yamaha Mio M3 yang non BMW. Silakan mamang-mamang used car review used bike ini. Nah, begini penampakannya Mio yang kecil yang mempopulerkan semua motor matic yang ada di Indonesia. Sebelumnya udah ada Corsa, udah ada Malika, udah ada Kymco Jetmatic, tapi merek Jepang ada Nuvo. Tapi Nuvo nggak terlalu laku-laku banget. Yang mempopulerkan, yes ini. Karena dia bodinya kecil, yang cewek-cewek juga suka teteh-teteh gitu ya, masih pakai ini tuh ke komplek-komplek tuh bisa gitu. Hanya perkotaan saja. Karena apa? Dia punya shock breaker yang kecil seperti ini. Dan juga travelnya tuh pendek-pendek seperti ini. Ada satu piston saja remnya dan juga dia pakai cakram yang begitu mungilnya. Nah, ini adalah Mio Sporty punyanya Om Gendut sih yang dijual juga ya. Kalau pengen minat sama motor ini bisa hubungi Om Gendut. Nah, ini adalah versi Mio Sporty yang keluar di tahun 2006-2007-an. Bentuk itu seperti ini, tapi belum Mio Smile. Mio Smile di sini ada lampu sorenya. Nah, Mio Smile itu keluar di tahun 2008-an. Nah, kalau Mio Sporty itu pakai velg racing seperti ini. Sedangkan yang pertama kali keluar, Mio itu cuma ada velg yang jari-jari saja. Gitu lah ceritanya. Nah, bentuk depannya itu kayak gini. Lampu sorenya ada di sini, terus juga lampu sen juga ada di sini. Dan di sini tidak ada layer-layer yang begitu rumit gitu. Hanya bolong seperti ini yang tidak ada gunanya juga sebetulnya. Bukan untuk mengalirkan angin ke bagian mesin, enggak. Karena mesinnya ini itu berada di tengah. Yes. Di sini. Nah, ini mesinnya di sini cuma 113 cc saja, 4 tak dan 2 valve. Yang menghasilkan tenaga 8,7 PS dan juga torsinya adalah 7,5 Nm. Kalau lebih kecil ya torsinya. Makanya ya tenaganya tuh hanya di RPM tinggi, tapi jangan salah, walaupun dia kecil ini, dia cukup bandel mesinnya. Dan juga kadang-kadang dulu itu ada drag-dragan di bore up sampai 300 cc ya. Jadi ini modificable banget. Dan dia di belakangnya itu nggak pakai cakram belakang, tapi masih pakai tromol. Dan ini bodinya sangat simpel kan, kelihatannya kan. Cuman perubahan stripping. Dari tahun 2004 sampai tahun 2008 ada Mio Soul dan segala macam. Mio Soul cuma beda depannya aja, sama belakangnya dikit. Cuman yang Mio seperti ini, yang dibilang itu ada 5TL dan 28D, bentuknya seperti ini, cuma berbedaan stripping sama warna peleknya saja ada. Dan Mio pertama kali keluar itu tidak ada footstep. Nih, ini nggak ada footstep. Cuman yang Mio yang udah Smile itu ada
footstepnya. Terus juga di depannya tidak ada tempat penyimpanan barang sama sekali, nggak ada cup holdernya, cukup sederhana, dan ini decknya enak sekali sebetulnya. Ini kaki saya tuh gede banget ya, 46, cuma masih muat, jadi nggak ada keluar gitu. Terus juga ini joknya empuk, khas motor-motor zaman dulu. Dan untuk ridingnya, kita bisa menapak dengan sempurna karena seat height-nya itu dekat sekali dengan tanah. Jadi makanya menapak dengan sempurna. Orang-orang yang tingginya 155 cm aja bisa menapak dengan sempurna. Makanya disukain sama para wanita. Lampu belakangnya udah tergolong modern pada saat itu, di tahun 2004 sampai 2006, 2008, karena dia mikanya tuh bening semua, yang diwarnain tuh malah bohlamnya. Nah, pertama kali keluar Mio tuh di sininya kuning, tapi ini udah yang versi agak-agak refresif kali ya. Tapi di sini jadi lampunya tuh bening seperti ini, terus juga ada lampu merahnya sebelah sini menerangi ke bagian plat nomor. Nah, ini mungkin ini Om Gendut ini. Ini restorasi, ada sedikit restorasi karena di sini sangat-sangat mengkilat. Ini mungkin pakai ini nih. Nah, ini kayaknya Om Gendut pakai D-tone dashboard coating. Ya, dia untuk menghintarkan seperti ini permukaannya. Jadi supaya lebih mulus dan kelihatan baru, supaya tidak berubah tekstur, juga cepat kering, tinggal semprot aja dan kembali seperti baru. Nah, dia pakai ini kayaknya. Terus juga kalau misalnya ada permukaan yang satu lagi tuh. Nih, mana nih? Nah, ini adalah D-tone Premium Motorcycle Special Spray Paint untuk permukaan metal dan plastik. Kayaknya pakai ini nih. Makanya jadi kelihatan baru lagi. Oh, pura-pura aja diplastikin. Gendut gitu. Tapi kalau minat, hubungin aja Om Gendut ya kalau mau. Tapi kalau pengen menjadi seperti baru lagi, pakai D-tone dashboard coating atau D-tone Premium khusus. Menjadi seperti baru lagi. Speedometernya sangat sederhana, cuma ada speedometer, odometernya analog, terus juga ada fuel gauge. Terus di sini ada lampu jauh dan di sini, nih lihat nih. Kalau desain cuma satu yang nyala, mau kiri atau ke kanan. Nah, itulah khas motor yang murah. Terus di sini, ntar dulu. Nih lampunya belum AHO ya, bukan automatic headlight on. Jadi masih pakai ada lampu sorenya, ada lampu biasanya, ada starter sebelah sini. Terus di sini ada lampu jauh, ada lampu dekat, ada drifting ya, dipencet, terus juga ada klakson. Ada cuknya karena ini masih berteknologi karburator. Cukup simpel sekali ini motor. Kayaknya ini reviewnya juga nggak akan terlalu banyak amat. Sudah banyak orang yang tahu seperti ini, cuman kita akan mengembalikan memori masa dulu bagaimana rasanya motor matic zaman dulu yang sangat populer di tahun 2004-an. Nah, makanya saya pengen coba langsung ke jalanan aja. Ini mesinnya keluar kota sih masih cukup oke, cuman masih underpower banget. Cuman kalau untuk di dalam kota ini sangat gesit. Nah, kalau pengen tahu di sini itu ada yang namanya tempat penyimpanan. Nah, kalau lagi pengen berangkat tuh di sini nih taruhnya. Nggak begitu gede-gede amat, cuman ya cukup lah. Nggak cukup. Ini untuk kanebo-kaneboan. Di sini ada akinya. Ada kaitan helm sebelah sini. Di sini juga ada kaitan buat belanjaan. Tangkinya itu nggak gede-gede amat. 4,5 liter udah sama reservoir. Yuk kita berangkat. Ini masih manual banget ya ada di sini ya. Oke, kita coba yang namanya Yamaha Mio. Satu kelebihannya motor ini adalah sangat gesit. Enteng bodinya, dibawa manuver enak, bisa patah beloknya. Ini adalah salah satu kelebihan Yamaha Mio zaman dulu. Bisa patah gitu ya. Ini gesit banget, kalau dipakai teteh-teteh juga enak. Karena ini motornya cepet dikenalin. Satu, terus juga nggak banyak cincong lah. Makanya ini sangat populer di tahun 2004-an sampai tahun 2010. Tenaganya memang
underpower ditambah dengan CVT-nya memang tidak terlalu begitu luar biasa tenaganya. Cuman memang ini motor ini adalah cocok untuk perkotaan. Ya kalau untuk luar kota memang agak sedikit repot ya. Cuman kalau untuk di perkotaan ini enak banget, tenaganya udah pas. Terus ya sekarang kalau dipikir-pikir gitu ya, motor-motor zaman sekarang juga teknologinya masih sama. Depannya single cakram, belakangnya masih tromol, single shock juga. Jadi apa bedanya Mio ini sama motor-motor yang baru? Jadi kalau beli Mio itu bisa dari scrap banget bisa menjadi mulus seperti baru, bisa. Ibaratnya kayak Toyota Kijang itu kalau ngebangun dari yang bahan banget sampai mulus luar biasa itu bisa. Begitu juga dengan Mio, spare partnya masih banyak, panel-panel bodinya juga masih banyak, spionnya yang asli atau yang mau KW atau mau apaan itu banyak banget pilihannya. Jadi ya kita coba akselerasinya, masih bisa ketawa-ketawa karena akselerasinya tidak begitu spesial. Yang diunggulkan dari motor ini adalah dari kegesitan di dalam kota. Lihat, flat slipnya enak sekali. Cuma memang ada beberapa kekurangan dari Mio ini gitu ya. Yang pertama adalah dari suspensinya. Suspensinya itu termasuk agak kaku dan keras. Ya, travelnya pendek-pendek. Jadi kalau misalnya menghantam lubang, itu udah pasti kerasa banget sama si ridernya. Udah gitu material pelek dan kaki-kakinya itu termasuk agak ringkih. Kayak misalnya ini saya dulu pernah punya Yamaha Mio seperti ini. Peleknya masuk lubang sedikit aja cepet peang atau oblak. Ya itulah material yang dibuat oleh Yamaha. Ya karena dia mengajar ke entengnya gitu ya. Jadi materialnya agak dikurangi mungkin pada saat itu. Yang ketiga, motor ini masih karburator dan tergolong boros. Rata-rata 1 liter dalam kota itu hanya sampai 35 km saja. Walaupun dia masih kompresinya rendah, itu sampai 8 banding berapa gitu ya, itu masih bisa diisiin sama premium atau pertalite dan itu tidak akan komplain. Karburator pula, tapi konsekuensinya adalah ya bensinnya agak boros. Yang keempat itu dari remnya. Remnya ini tidak tergolong pakem-pakem banget ya. Yang depan itu agak nggak balance sih. Yang depan lumayan pakem, yang belakang tromolnya itu ngegrolong. Tapi dengan power segini sih udah ya cukup lah. Cuman ya masih tergolong tidak begitu pakem remnya. Yang kelima dari akomodasinya, ya motor Yamaha Mio memang tidak banyak akomodasinya, tidak ada cup holder, tidak ada cas-casan, terus juga nyimpan helmnya susah, nggak tahu ada di mana gitu ya. Ya ini motor kodrat zaman dulu ya seperti ini. Tapi kalau zaman now itu udah banyak aksesoris yang menjual untuk tempat-tempatan cup holder di sebelah sini gitu ya, di bawah jok atau misalnya pakai top box itu udah banyak lah, bisa diakalin. Nah Yamaha Mio ini biasanya rata-rata dijual dari range-nya ya, range-nya dari 3 jutaan yang lumayan tahan lah. Nah sampai ke 6 jutaan. Cuman kalau bodinya seperti ini, seperti baru dan agak-agak langka, rare condition seperti ini, punya Om Gendut, ya bisa tanya aja sendiri lah. Pokoknya duit itu tidak membohongi dari kondisi barangnya. Enak lah. Ini mah apa bedanya sama motor baru? Mending beli kayak ginian aja, bekas. Nih ya tenaganya tuh nggak malu-maluin banget, cuman ada ya tuh. Kalau bang kayak gitu terasa banget kasarnya. Cuman dia manuvernya enak sekali. Jadi teringat zaman-zaman saya SMA dulu ini. Overall, mengenai Yamaha Mio generasi awal, merupakan motor yang simple, mudah dikendarai, dan merupakan varian Yamaha yang melegenda. Walaupun baru saja hadir di tahun 2003, namun Mio sudah melekat pada merek Yamaha. Teknologinya tidak jauh berbeda dengan motor-motor zaman now, dengan mesin yang juga bandel dan sudah terbukti durable. Spare partnya banyak dan harganya relatif murah. Mungkin Mio Karbu ini akan naik harganya. Bahkan sudah ada yang mengkoleksi Mio Karbu ini. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu.
Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.